Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Baiklah, kita akan memulai dengan struktur teks tanggapan. Teks tanggapan memiliki 3 bagian, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Sedangkan untuk konteks adalah yang berkaitan atau yang merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan. Apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa itu terjadi. Untuk peristiwanya sendiri bisa beberapa peristiwa, bisa peristiwa politik, sosial, atau seni budaya. Intinya bahwa yang namanya konteks ini adalah hal apa atau objek apa yang ditanggapi dalam hal tersebut. Yang kedua adalah deskripsi. Hasil dari jawaban pertanyaan apa dan bagaimana sesuatu itu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Sebagai contoh, sebuah lukisan, maka deskripsinya adalah gambaran deskripsi tentang objek yang ada di dalam suatu lukisan itu. Yang ketiga adalah penilaian. Apakah yang kita pikirkan tentang sesuatu itu? Nah, ini maksudnya adalah apakah kita menanggapi objek itu dari segi kebaikannya saja atau dari segi kelemahannya? Maka dalam penilaian ini nanti kita akan menemukan kritikan atau pujian. Jadi dengan demikian, yang namanya penilaian itu adalah pendapat dari orang yang menanggapi objek itu. Apakah dia akan menilai dengan sebuah kritikan atau sebuah pujian. Baiklah, kita akan memulai latihan atau melihat contoh menelaah teks tanggapan. Di sini kalian bisa melihat dengan konteks pelukisnya Affandi, tahun karyanya 1981, judulnya Kebun Cengkeh, media yang digunakannya adalah cat minyak dan kanvas. Baiklah, di sini kalian bisa melihat 2 paragraf yang ditandai dengan penulisan tinta hitam dan tinta merah. Nah, untuk kalimat yang dituliskan dengan tinta hitam itu artinya adalah contoh dari deskripsi. Sedangkan untuk yang penulisannya menggunakan merah itu adalah contoh penilaian. Baiklah, pembahasan selanjutnya, kebahasaan teks tanggapan. Kaidah kebahasaan apa yang digunakan dalam penulisan teks tanggapan? Di sini yang pertama ada rujukan kata. Apa itu rujukan kata? Yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang memperhatikan keterikatan. Rujukan kata ini berhubungan dengan kata ganti. Misalnya ini, itu, tersebut, di sana, di sini, ia, dia, mereka, dan beliau. Contoh kalimatnya, anak-anak dan remaja menghabiskan waktunya bermain game online. Permainan itu membawa dampak dan pengaruh terhadap anak dan lingkungan. Jadi kata penggunaan itu adalah rujukannya, ya, kata itu berarti. Kemudian yang kedua, kalimat deskriptif. Kalimat yang menggambarkan keadaan tertentu suatu objek. Contoh kalimatnya, gerakan tari piring pada umumnya adalah meletakkan 2 buah piring di atas 2 telapak tangan, lalu diayun dan diikuti oleh gerakan-gerakan tari yang cepat dan diselingi dentingan piring atau dentingan 2 cincin di jari penari terhadap
piring yang dibawanya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi antar kalimat. Nah, ini adalah kata penghubung yang menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain. Misalnya, oleh karena itu, dengan demikian, atau di samping itu. Contoh kalimatnya, kesenian tari tradisional adalah simbol kekayaan budaya Indonesia. Dengan demikian, kelestarian tari tradisional harus kita jaga agar tidak punah. Jadi, kata konjungsinya adalah dengan demikian. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.